Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan, kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, maka tinggalkanlah. Jika nggak ada contoh dari Nabi, harus dijauhi. Ini kata-kata yang sering diucapkan oleh teman-teman Salafi Wahabi. Apakah benar kata-kata tersebut? Mari kita uji kesahihannya. Pernyataan tersebut justru malah berseberangan dengan dalil Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu, maka terimalah, dan apa yang Rasulullah larang, saya ingatkan lagi, larang bagimu, maka tinggalkanlah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman apa yang tidak dilakukan oleh Nabi maka tinggalkan. Tidak ada ayat seperti itu. Ibarat mengajak kembali kepada Al-Quran, tetapi justru malah bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah juga menyatakan dan menjelaskan di dalam suatu hadis, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa yang diharamkan Allah, maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Dan apa yang didiamkan Allah, itu adalah bentuk daripada permaafan, kebolehan. Sekali lagi, tidak ada pernyataan yang tidak dilakukan Nabi maka tinggalkanlah. Bahkan yang Rasulullah diamkan, tidak berkomentar, tidak membahas terhadap hal tersebut, maka itu bentuk permaafan, izin, kebolehan. Terus ada orang yang bertanya, wah, kalau seperti itu boleh dong Ustadz kita sholat maghrib 4 rakaat? Kan tidak ada larangan. Boleh dong kita tambah-tambahin. Ini bukti pertanyaan orang-orang yang tidak pernah belajar dasar-dasar usul fikih. Ada sebuah kaidah yang sangat masyhur yang terkenal. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi min wujubin wa nadbin. Perintah terhadap sesuatu hal itu merupakan larangan untuk melakukan hal yang berlawanan dari hal tersebut, baik itu hukumnya wajib maupun sunnah. Contoh, jika gurumu di kelas bilang, hei Zidan, berdirilah. Apakah diperbolehkan bagi Zidan untuk duduk? Ya tentu tidak, karena dia diperintah untuk berdiri. Begitu juga sholat. Sholat maghrib diwajibkan 3 rakaat, sehingga tidak boleh kita untuk menambah, apalagi menguranginya. Oleh karena itu, jika kami ditanya, apakah ada dalil baca Yasin malam Jumat? Kami juga akan balik bertanya, apakah ada larangan baca Yasin malam Jumat? Tapi ada hadis ini loh Ustaz. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami, maka amal itu ditolak. Ya benar ada hadis itu. Tapi disinilah yang perlu teman-teman Salafi pahami, bahwa ulama itu membagi dalil menjadi 2. Yang pertama dalil umum, yang kedua dalil khusus. Silahkan rujuk ke kitab-kitab usul fikih ulama, termasuk usul fikih ulama kalian, jelas dan gamblang di sana, agar kalian tidak melulu menuntut dalil khusus terkait suatu amalan tertentu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dan hal itu juga digunakan ulama Salafi Wahabi dalam berfatwa. Silahkan lihat website resmi Syekh bin Bas, bagian Fatawa Nurun ala Dar. Apakah boleh membaca sholawat kepada Nabi ketika saat sholat? Syekh bin Bas membolehkan di dalam sholat sunnah berdasarkan istihad dengan dalil umum. Apa dalilnya? Rohima anfumri'in dzukirta indahu falam yusolli alaik. Betapa rugi orang-orang yang disebutkan namamu Muhammad tetapi ia tidak bersolawat kepadamu. Ini padahal baca solawat di dalam sholat sunnah
tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak ada dalil khusus terkait amalan tersebut. Begitu juga orang-orang sholawatan di acara maulid, tidak ada dalil khusus, tapi pakainya dalil umum, disunahkan memperbanyak sholawat atas Rasul. Bagaimana? Apakah Anda akan membid'ahkan Syekh bin Bas juga? Ayolah, afala ta'qilun.